Halo. Halo, akhirnya, telok. Kit- akhirnya bisa live lagi setelah Si teknik. 6 hari kita bermasalah dengan si teknis. Tertunda minggu lalu karena nggak bisa karena sama-sama mati lampu, epic sekali. Kok iso ya? Nggak ngerti juga. Habis aku mati lampu, WM mati lampu. Aku sampai jam 6:30 loh itu. Oh ya? Mati listrik itu. Mantap Ya, ya. lumayan, mantap. Tapi Itu Mas Yo, nekat di luar kita tuh, tetep gelap. ganti peteng terus suarane angin kemresek ke ngerti lah. Apa? Tadi aku mikir, nek aku live karo kowe ini akan menjadi live yang paling medok. Oh iya. Ini akan jadi live yang paling medok di antara semua live yang lain. Bisa ini. Ini campur-campur ya lah ya bahasa deh. Campur. Kalau sama Mas Yuni bahasa Jawa teologis begitu. Sangat cekele ngomongnya. Sangat cekele. Siap. Ya udah kita mulai Mas Yo. Oke, siap. Oke, sebelum sebelum kita mulai masuk kepada pembahasan topik agree to disagree atau sepakat untuk tidak sepakat, aku pengen cerita dikit sih bagaimana aku bisa ketemu dengan Mas Yu, dan nanti pun kita akan cerita bagaimana kita bisa ketemu nih. Nah, tapi yang menarik adalah dulu itu sebenarnya aku dan Mas Yu aku ini punya pandangan yang negatif terhadap Mas Yu. Ya. Dan nggak tahu sebaliknya atau tidak, tetapi saya punya pandangan yang negatif terhadap Mas Yo. Nah, nanti kita akan cerita tentang bagaimana dari pandangan yang negatif tersebut. Dulu aku berpikir bahwa aku nggak akan bisa berteman dengan Mas Yo dan nggak mau berteman dengan Mas Yo. Tapi sekarang hari ini entah bagaimana kita ada di ada di satu ladang pelayanan yang sama di Jogja, terus juga di mahasiswa Jogja. Tapi dan gitu kita juga bikin podcast bareng. Makanya hari ini kita akan cerita sama-sama tentang itu semua. Nah, kalau dari topik agree to disagree atau sepakat untuk tidak sepakat ya kan? Kalau Mas Yu sendiri memandang topik ini sendiri sih, Peter? By the way, emang kita ada yang gak sepakat sekarang? Iya. Kemarin kita sudah membahasnya ya. Iya. Iya. Nah, tapi ini sorry. Tapi ini bukan bicara mengenai menurut aku nggak cuman pandangan teologis ya, tapi juga berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan, lalu cara ini, cara itu, supaya teman-teman yang lain juga bisa dalam segala lini bisa dipraktekkan kayak gitu. Ya. Apa? Maksudnya pandangan terhadap tema ini. Aku belajar Belajar bahwa mau tidak mau realita keberagaman itu ada gitu loh. Realita perbedaan itu ada gitu loh. Itu yang akhirnya bisa membuatku belajar untuk menerima perbedaan-perbedaan. Satu sisi bukannya aku setuju dengan perbedaan, bukannya aku setuju dengan dengan prinsip pembedanya, tapi aku setuju dengan keadaan bahwa segala sesuatu tuh tidak selalu sama gitu loh. Yang aku terima itunya. Aku bukannya terima dengan prinsipnya. Misalnya ada perbedaan dengan si A, si B, aku dengan B yang sangat-sangat kontras misalnya. Ini sesuatu yang mungkin yang fundamental atau itu nanti akan dipilah juga sih antara fundamental atau ini hanya mungkin secara karakter atau ini hanya sekedar tampilan-tampilan aja kayak gitu. Mungkin di situ yang aku beda-bedakan. Nah, itu yang aku terima adalah bahwa yang aku akui bahwa realitanya keberadaan bahwa ketidakseragaman itu ada. Itu yang aku terima. Nah, seperti itu sih. Ya, berarti Mas Yo sadar bahwa bukan sepakat terhadap pandangannya dia, tetapi ya udah kita ini beda ya sudah, kayak gitu. Bisa menerima perbedaan.
Nah, kalau Mas Yu sendiri di dalam kehidupan nyata, kehidupan real nih, kan menghadapi beberapa perbedaan, beberapa perbedaan. Cara Mas Yu menangani perbedaan tersebut gimana? Ya pasti itu manajemen hati ya. Pertama itu memang agak sulit bagiku, salah satunya manajemen hati. Karena kayak misalnya tentang waktu aku di kerjaan kayak gitu. Misalnya ada anak atau ada orang yang tidak setuju dengan misalnya desain Messenger kayak gitu kan. Tidak setuju dengan desain Messenger. Itu kan karena kalau ngomong Messenger itu kan sudah termasuk apa ya? Udah termasuk di bagian hatiku. Ada emosi yang masuk di kerjaanku kan. Kayak gitu. Nah, ketika orang nggak setuju, itu pasti ngusik hatiku dulu. Loh, apa? Kok rasuju ngopo? Kayak gini-gini. Nah, aku memahami itu dulu bahwa mungkin banyak perbedaan yang kita udah tercampur sama emosi juga, akhirnya waktu perbedaan itu disentuh atau kesinggung segala sesuatu itu mungkin akhirnya kena ke hati kita. Nah, itu masalah manajemen hati. Itu butuh waktu. Aku juga butuh waktu banyak belajar dengan orang-orang. Terus kumpul dengan berbagai karakter orang. Bisa akhirnya shaping aku pelan-pelan gitu loh. Bahwa, oh kenyataannya kayak gini. Karakter beda. Bahwa pendapat orang bisa beda. Kayak gitu. Tapi yang aku lihat, sekali lagi, seringkali aku lihat akhirnya pada esensinya juga. Esensinya apa sih perbedaan ini? Kayak gitu. Ternyata mungkin ada kesamaan, ya oke itu aku terima. Tapi kalau tidak ada kesamaan, mungkin aku bisa berargumen dulu. Maksudnya kita tukar pikiran. Kalau memang tidak ada yang sama, ya wes mau apa lagi gitu loh. Ya udah. Ya. Oke. Menarik. Nah, kalau aku sendiri selalu melihat apa ya? Ya dari apa yang coba kita kerjakan sama-sama di Serawung itu menurut aku sangat bagus sih menurut aku. Karena kan ya mungkin di dalam Serawung sendiri kita punya banyak perbedaan ya antara satu leaders dengan leaders yang lain. Bahkan kita juga berempat yang bikin podcast juga mungkin ada perbedaan satu dengan yang lain mungkin ada. Nah, tapi kan kita ini berteman gitu ya. Ya. Karena kita berteman dan kita ngobrol bareng, kita duduk semeja bareng, kita makan babi bareng, itu yang membuat kita pada akhirnya melihat apa ya? Tidak mau melihat perbedaan itu sebagai alasan untuk kita bermusuhan. Tapi melihat perbedaan itu sebagai sebagai kekayaan di dalam kekristenan aja kayak gitu, ya kan. Nah, dan ketika kita berteman satu sama lain itu kan di situ ada empati. Ada empati yang ya akhirnya kita sadar bahwa pertemanan itu lebih penting daripada sekedar membuktikan bahwa aku benar, kamu salah. Kadang-kadang kan orang nggak bisa bergabung di dalam perbedaan karena mereka merasa ya aku benar mereka salah kayak gitu. Sedangkan orang yang mereka anggap salah kan merasa aku benar dia yang salah kan selalu kayak gitu. Yang sebenarnya juga nggak ada kelarnya toh kayak gitu kan nggak ada kelarnya. Tapi ya ketika ada pertemanan di situ ada empati sih yang menurut aku bisa untuk mengatasi perbedaan kita, bisa untuk mengatasi mencegah permusuhan di antara yang disebabkan oleh perbedaan itu sendiri. Ada tambahan nggak Mas Yun? Aku siapa ya? Seringkali juga ini antara aku dan kamu, wes ya. Maksudnya aku juga belajar sih. Masih akhirnya menurutku IG ini, live ini nanti akan jadi kesempatan aku, maksudnya juga terbuka dengan dengan perbedaan yang mungkin awalnya meruncing. Di situ kayak aku tuh bersyukur ya kayak kamu lah, kamu pun punya ekspektasi yang dulu awalnya seperti apa tentang aku, dan aku pun sama juga gitu loh. Dengan latar belakang kita masing-masing nantinya yang akan kita jelasin kan nanti. Kayak gitu, latar belakang kita tuh kayak membawa kita, kayak kita tuh diperhadapkan. Kita tuh diperhadapkan di bagian depan ini ya, nggak mau gitu. Tapi awalnya pun aku bukan curiga sih, aku jujur di awal waktu misalnya datang ketemu sama kamu kayak gitu, rasanya tuh gini loh, aku paling benar. Walaupun ya aku berproses kayak gitu, aku bukannya yang kalau dulu aku benar, kamu tak salahin. Tapi waktu awal ketemu kamu, aku ngerasa paling benar. Aku ngerasa paling benar, aku mau membawa ini bagiku sekarang aku melihat ini sesuatu yang jahat juga sebenarnya. Waktu itu, aku benar,
aku mau membawa EL punya pikiran yang benar. Kelihatannya itu baik, tapi akhirnya aku sadar bahwa motivasi untuk aku datang kepadamu juga tidak tulus. Lalu aku mau nangis loh ini. Maksudnya aku datang baik kamu, kita ngumpul, kita bikin podcast atau kita hapus rawung segala sesuatunya gitu. Akhirnya aku sadar bahwa aku tidak jujur gitu loh. Akhirnya mulai dari titik itu aku mulai sadar ada bagian itu. Yowes, aku mulai berproses. Nah ini yang aku aku ambil langkah adalah aku melihat kurangku apa yang ada di kamu. Maksudnya gini, kelebihan yang aku butuhkan yang ada di kamu itu yang aku lihat gitu loh. Aku lihat ada kekuranganku dan ada kelebihan di kamu. Nah di situ aku mau titik belajarnya di situ. Jadi aku ubah dulu gitu loh dari aku pingin sok-sokan ngasih tahu kamu yang benar, tapi aku ubah dulu bahwa aku tuh pengen belajar sama kamu tentang sesuatu hal kayak gitu. Mungkin secara pastoral, secara kamu membimbing sebagai pemimpin di fire segala sesuatu. Nah itu yang aku ambil langkah dulu untuk aku benar-benar ngeredam Aku belajar ngerti bahwa ini nature dosaku. Karena aku sejak dari dulu kan gak mau kalah rasanya kan aku tuh orang yang gak mau kalah kayak gitu. Kalau di kampus dulu isinya debat aja, isinya kayak gitu paling suka kan kayak gitu. Nah itu nature dosaku yang aku terus bergumul dan itu yang aku ambil ya. Selain aku juga harus berjumpa dengan Injil ya, nanti kita ngomong itu. Berjumpa dengan Injil setiap hari itu yang mobile. Begitu. Menarik. Nah, karena sudah dibahas tentang mungkin bukan kecurigaannya Mas Yu, ternyata bukan kecurigaan. Nah, kalau aku sebenarnya ya curiga nggak ya? Cuman sebenarnya nggak begitu. Awalnya tuh kan kita kumpul ya kayaknya bisa dibilang curiga lah, bisa dibilang curiga. Tapi aku tuh pertama kali ketemu di mana sih? Aku ya lali sih. Ketoknya aku tuh pertama kali ngerti UF deh. UF yang pas siapa yang kita ngumpul di green itu apa? Green room. Yang sama Rudi atau siapa itu. Aku ngeliat kamu pertama kali di situ. Oke. Ya mungkin kalau tahu, aku mungkin udah tahu cukup lama ya. Anda kan berteman dengan Tian, saya berteman dengan Tian juga. Mungkin kok mention-mentionan di Instagram. Nah, tapi ini nih disebutkan sama Kak Andre di Lipo. Waktu itu di Lipo. Aku ingat waktu Mas Yu sama siapa namanya? Sama Raditya Oloan, Pastor Raditya Oloan yang jadi narasumber tuh loh. Waktu itu kan saya datang untuk Raditya Oloan, bukan datang untuk Mas Yu. kayak gigi. Waktu itu ya kayak, ini ngopoy. Maksudnya waktu itu bahasnya soal apa ya? Mungkin soal komunitas gitu ya. Komunitas pemuritan kalau komunitas ya. Komunitas pemuritan kayak gitu. Aku mikirnya tuh sopo iki? Maksudnya ya karena kan aku tahu Mas Yu dari Messenger, lalu juga ya ada aku bingung loh. Maksudnya ini orang kapasitasnya apa nih kok bisa ngomongin mungkin gereja atau pemuritan kayak gitu. Sampai ya udah ya akhirnya di situ aku sih nggak begitu gimana ya kan karena kita juga nggak ada interaksi, cuman aku lebih mungkin waktu itu di ignore aja lihat Raditya Oloan kayak gitu ya kan, apalagi waktu itu kan beliau lagi hits-hitsnya lagi naik-naiknya kan kayak gitu. Nah sampai di situ, nah sebenarnya ada satu perbedaan lagi kan yang menarik yang berbeda di antara kita ini kan antara church dan para church, yaitu aku di Fire Community yang di bawah gereja langsung dan Mas Yu yang dulu belum bergabung dengan gereja ya kan. Dulu belum belum benar-benar bergabung dengan gereja, waktu itu masih di Messenger di para church. Nah, dulu ada sebuah kecurigaan kan kayak gitu. Ada kecurigaan bahwa ya itu persekutuan dan gereja itu nggak bisa bersatu kayak gitu kan, nggak bisa bersatu, nggak bisa cocok. Nah, dan kesannya orang-orang yang di gereja itu anti dengan orang-orang yang di persekutuan, dan orang-orang persekutuan biasanya adalah orang-orang yang keluar dari gereja. Makanya di situ sebenarnya yang membuat aku awalnya nggak mau dengan Mas Yu itu bukan perbedaan dulu. Bukan perbedaan, tetapi asumsiku berkata,
oh orang orang persekutuan pasti nggak bener nih. Nah, Ya, ya, itu ya, juga ya. menarik sih. Bagaimana kita apa ya, belum kenal sama orang tetapi udah punya Asumsi. asumsi lebih dahulu sama orang. Nah, di situ aku melihat sih bahwa kita nggak bisa membangun hubungan yang didasari oleh asumsi. Ya, Kalau mau kenal, kalau mau istilahnya buat aku mainan ini topik ini tuh bukan topik yang mudah sih. Nggak anak kecil betul. nggak bisa ada di topik ini, ya kan? Anak kecil nggak bisa Hmm. di topik ini, orang-orang yang belum dewasa nggak bisa di topik ini, tetapi orang-orang yang mau dewasa, orang yang sudah dewasa, akhirnya ya kan. Terus apalagi dulu kalau Mas Yo berarti pengennya mengubah saya, ya kan? Kalau Mas Yo dulu pengennya mengubah saya. Kalau aku dulu lebih kepada alah rasa terlalu pipi lah sama dia enggak. Aku menjaga jarak, sejujurnya aku menjaga jarak. Ini jangan sampai ada yang aneh-aneh masuk nih. Jadi cocok banget loh. Kamu berusaha Iya, betul. menginfluence, aku berusaha untuk menolak semua influence. Mantap nih memang. Ya kan? Ini menarik sekali, menarik banget. Nah, Ya, ya. terus Ya berarti asumsi itu sih. ya, lanjut Apa? lanjut lanjut. Lanjut lanjut. Asumsi asumsi church dan para church itu yang mungkin juga akhirnya hadir juga di hidupku kayak gitu. Setelah, maksudnya aku waktu ada di Messenger awal-awal kan memang aku pure dalam tanda kutip berkomunitas seperti itu. Akhirnya juga muncul kecurigaan. Mungkin kita di Jogja lah. Kita di Jogja ketika ngumpul sama anak PMK, mereka kan kelihatannya alergi banget sama gereja gitu. Itu kayak ketambah gitu loh. Jadi Oh ya? posisi, iya dong. Aku 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 wak, rekor-rekor ngerti, Bayo. wah, kurang ajar. Maksudnya gini, PMK itu kan rasanya curiga sama Ah, gereja, bawa bawa ah, bawa mahasiswa ke gereja. Nah itu kayak pembenaran diriku sebagai komunitas datang sama mereka. Wah aku paling benar, karena aku tidak punya ah. tendensi apa-apa untuk membawa mereka ke komunitasku kayak gitu. Aku tidak punya tendensi. Walaupun ya sama anak-anak PMK itu akhirnya aku dicurigai juga. Jangan-jangan Messenger mau mengakuisisi PMK. Iya gila. Ya, 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 Nah, ya, gitu. ya, ya, Tapi ya, akhirnya ya. membuat aku sadar waktu itu adalah apa ya? Perkataannya Cowing kayak gini. Sebenarnya itu istilah para church itu hanya istilah penyebutan, tapi bukan istilah kebenaran. Karena Hmm. komunitas itu sebenarnya juga church juga kesadaran. Karena bagi bagi kita kan church itu ya setiap kita gitu loh. Bahwa komunitas pun Yes. adalah kumpulan orang-orang yang adalah gereja kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya Hmm. sedikit membuat mindsetku bahwa misalnya waktu itu adalah komunitas dan gereja sebenarnya sama saja, sama-sama alat Tuhan untuk apa ya memperlengkapi generasi atau untuk jadi alat Tuhan dalam kerajaannya kayak gitu. Dan akhirnya Ya. sekarang aku juga bergabung di gereja itu semakin kayak ya aku bersyukur sih melewati fase-fase itu sehingga keadaan diriku waktu aku bergereja pun aku juga punya perspektif yang dulu itu untuk aku jaga, untuk aku bisa memahami komunitas yang lain juga. Ah, ya, ya, ya.